Selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini kita akan beribadah kembali bersama dengan Lost Band dan Lost Sekari. ya, tentunya Lost Band dan Lost Sekari sangat senang sekali karena hari ini kita boleh menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Betul sekali, kita senang sekali. Iya, Lost Sekari tentunya kita berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Betul, Lause. Kita berharap semuanya lagi sehat-sehat dengan keluarga, dan ketika ada di hari Minggu kita sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, selama kita nanti beribadah, kita harus duduk yang manis, ikuti semua ibadah sampai selesai. Betul. Dan apalagi Losa? Dan tidak boleh sambil main handphone ya adik-adik ya. Ya, janji loh sama Losa ya. Walaupun Los Karin dan Los Supin tidak bisa melihat di sana, tapi Tuhan bisa lihat adik-adik. iya. Nah, Los Karin, Ya. firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-117 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, dan megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita." Hari ini kita juga mau bersama-sama memuji dan memegahkan nama Tuhan. Betul sekali adik-adik. Adik-adik sudah siap? Mari kita berdiri dan kita naikkan pujian. Pujilah Tuhan. Mari kita berdiri. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan, semua anak-anak Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa,
Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tirukan Losoben berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan sudah pelihara setiap kami. Tuhan, pagi hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan tolong saya supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Lo Sekarin senang gak sih hari ini? Senang sekali, pasti adik-adik juga bisa lihat nih dari senyumnya langsung. Oke, adik-adik kita tanya ya, kenapa Lo Sekarin senang? Lo Sekarin senang karena hari ini kita semua bisa berkumpul untuk memuji Tuhan. Hah? Apanya yang berkumpul? Ya enggak? Tuh adik-adik sendirian loh di rumah. Loh, langsung nggak apa-apa walaupun kita ada di tempat yang berbeda-beda, kita semua di waktu yang ini kita berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan. Oke, selain itu kenapa kita senang atau bersukaria hari ini? Karena Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus memberikan damai bagi kita. Itulah yang bisa bikin kita selalu bahagia, langsung. Nah, adik-adik, tuh kata Lo Sekarin ya. Sekalipun kita tidak bisa berkumpul di tempat yang sama, tetapi kita terus bersuka cita karena Tuhan kita sudah memberikan damai untuk kita semua. Bagaimana cara Tuhan memberikan damainya, Lo Se? Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Karena itu kita bisa terus memiliki damai setiap hari. Oke, mari kita bangkit berdiri adik-adik dan kita mau menaikkan pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita sambil bertepuk tangan, kita naikkan pujian ini ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Gantian yang coba dulu. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Iya ya, Rosa ya. Oke. Perempuan.
maka kita harus bersukacita. Apapun yang terjadi sekarang, kita nggak bisa bermain keluar, kita nggak bisa jalan-jalan, tapi kita ingat bahwa Yesus mengasihi kita. Dan ini adalah joy story buat kita, betul? Betul. Kita pasti senang sekali mendengar cerita ini, joy story ini. Nah, joy story itu mengisahkan tentang apa sih, Los? Oh, dulu tuh lagu ini pernah jadi lagu tema kita ya, adik-adik ya. Masih ingat? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Kaosnya ini bukan? Bukan. Oh, bukan. Ya. Ya, jadi ceritanya itu Yesus datang ke dunia menjadi manusia, lalu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, adik-adik. Bukankah itu joy story? Kabar bahagia bukan? Iya, tentunya itu adalah kabar bahagia buat kita orang berdosa. Tuhan telah menyelamatkan kita sehingga kita tidak menerima hukuman. Nah, hari ini kita juga mau mendengar cerita tentang Allah yang lainnya. Iya. Dan itu juga merupakan bagian joy story loh, Sekarin. Pastinya. Tapi sebelum kita membaca kitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan theme song kita, yaitu Joy Story. Tirukan gerakan Loso ya. Yesus datang ke dunia, bawa kabar sukacita. Anak Allah yang turun menjadi manusia. Yesus datang ke dunia, bawa kabar sukacita. Anak Allah yang turun menjadi manusia untuk selamatkan kita, untuk selamatkan kita. Waktu dibeban, joy, 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 joy story. My heart is filled with joyfulness. Joy, 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 joy story. Jesus is the greatest joy, and we are ready, and we are ready. Joy story. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Yesus datang ke dunia buat kita semuanya. Yesus datang ke dunia, bawa kabar sukacita. Anak Allah yang turun menjadi manusia. Yesus datang ke dunia, bawa kabar sukacita. Anak Allah yang turun menjadi manusia. Selamatkan kita, selamatkan kita. One, two, three, four, five. Joy, 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 joy story. My heart is filled with joyfulness. Joy, 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 joy story. Jesus is the greatest joy, and we are ready, and we are ready to tell joy story. Joy, 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 joy. Joy, 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 joy story. With joyfulness, joy, 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 joy story. Jesus is the greatest joy, and we are ready, and we are ready to tell joy story. Yeah. Dan kita mau dengarkan firman Tuhan, Losa. Betul. Sudah waktunya adik-adik menenangkan diri. Kita sudah duduk dengan tenang. Kita sudah menjauhkan dari keributan dan kesibukan lainnya. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Adik-adik boleh ikuti langsung berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Untuk hari ini. untuk hari ini. Kami sudah memuji memuji dan memuliakan Tuhan. dan memuliakan Tuhan. Kini tiba Kini tiba waktunya kami kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kami, supaya kami bisa mengerti dan mengingat firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Pastor Karin, Ya. sebelum kita kasih closer Rima, kita main drama-dramaan yuk. Oke. Oke. Adik-adik kita main drama-dramaan ya. Langsung jadi apa? Aku jadi anak aja deh. Oh, ya udah, aku jadi mama ya. Oke. Jadi mamanya ya. Nah, ceritanya gimana nih? Ceritanya itu ini si anak pengen minta HP sama mamanya ya. Ya oke lah ya. Oke, Pastor Karin keluar dulu deh. Keluar dulu ya. Sudah. Gue jadi anak ya. Iya. Oke. Aduh. Ini kan gara-gara nggak punya handphone, teman-temanku ngobrol soal games, aku nggak tahu. Terus teman-temanku pada buat IG tuh. Aku juga nggak punya nih IG. Jadi gue nggak bisa ngobrol. Tahu caranya. Supaya aku nggak ketinggalan, aku minta handphone sama mama. Oke? Coba kita panggil mama ya. Mama! Hah? Sini deh. Apa Ben? Oh. Apa? Jadi ceritanya gini, Ma. Iya. Mama tahu kan? Apa? Teman-teman Ben tuh kalau di rumah dikasih handphone sama mamanya. Dan mereka itu asik banget loh main game, Ma. Jadi iya, gitu loh. Maksudnya supaya Ben gak ketinggalan zaman, Ma. Bisa tahu soal game, bisa buat IG dan sebagainya. Mama mau nggak beliin gua handphone? Mama itu udah ngomong sama papa dan kita udah ngobrol tuh kapan ya bisa kasih Ben HP, dan mama sama papa memutuskan 2 tahun lagi ya. Ben harus bersabar, mau nggak? Bersabar. Apa 2 tahun lagi? Banyak banget. Mau ya? Mama pelit banget sih. Bukan pelit, jadi biar Ben itu nanti sudah makin besar, sudah bisa tahu cara pakai HP-nya dengan Gak baik. bisa, Mama gak bisa. Teman-teman sudah main, sudah. Aduh, aku nggak ada mainan, bosen kalau saya cuma main gitu-gitu terus. Nggak apa-apa, itu keputusan mama sama papa. Jadi Ben harus tunggu 2 tahun. Mamanya ini belajar online loh. Nanti kalau Ben nggak ada handphone nggak bisa belajar online. Kita pakai laptop sudah ada, ya. 2 tahun ya Ben dari sekarang ya. Oke. Nanti Ben hitung deh. Mama janji nanti dikasih. Ya sudah, udah. 2 years later. Oh, aku udah SMP kelas 1. Nah, mamaku pernah janji akan belikan gua handphone ketika gua SMP. Gua tunggu-tunggu deh, karena ini hari ulang tahunku loh, adik-adik. Wah, hari ini Ben ulang tahun, sudah waktunya Ben dapat HP. Ben, sini. Sini yo punya hadiah. Halo, wah, aku udah tahu, Ma. Lu siapin handphone buat aku kan? Oh, masih inget ya janji Oh, mama Ben. aku kan anak pintar, Oh. selalu iya kan? Oke, ini HP-nya buat Ben. Tuh, kan? Coba dilihat dulu, suka nggak HP-nya? Coba di. Aduh, HP-nya ketinggalan zaman banget, main mama. Handphone yang bagus, kayak ini mana bisa buat main games. Aduh, ya sudahlah, yang penting ada handphone gua. Seru banget nih. Tapi tunggu dulu. Mama punya peraturan. Apa lagi? Jadi HP-nya hanya boleh dipakai
Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat Mama yang pegang ya. Kenapa handphonenya nggak dipajang aja Ma dan gua cuma liatin aja gitu? Kan Mama udah janji, jadi Mama kasih seperti janji Mama, tapi dengan catatan hanya boleh dipakai Sabtu dan Minggu. Jadi ya udahlah, kasih balik nih. Udah, gua belajar aja. Dah. Nah, adik-adik sudah lihat kan role play-nya tadi ya? Sekarang Lause punya pertanyaan nih. Kalau adik-adik jadi anak tadi, adik-adik responnya seperti apa ya kira-kira? Ada dua pilihan. Yang pilihan pertama, adik-adik berespon, adik-adik biasa aja, adik-adik senang, adik-adik mengangguk, adik-adik senyum, setuju dengan syarat yang diberikan mama. Itu pilihan pertama ya. Pilihan kedua, adik-adik langsung murung, sedih, mukanya dilipat, bahkan mungkin langsung marah. Mama ini kenapa sih? Kok nggak ngasih saya HP untuk setiap hari bisa dimainin? Nah, ada dua pilihan nih. Adik-adik responnya yang mana kalau dikasih peraturan seperti itu? Yang pertama atau yang kedua? Oke, silahkan pilih ya. Nah, adik-adik, kalau Lause sih kayaknya Lause bakal berespon yang kedua, adik-adik. Lause bakalan marah, sedih ya. Kenapa sih Mami? Kenapa nggak setiap hari aja main HP-nya? Kenapa harus ada peraturan? Tuh ya, Lause mungkin akan jadi seperti itu ya. Seperti anak yang menanyakan kenapa harus ada syaratnya, kenapa harus ada peraturannya. Nah, adik-adik, kita hari ini akan mendengarkan cerita juga seorang anak, tapi kali ini seorang anak dengan ayahnya. Adik-adik pasti sudah tahu dong siapa ayah tersebut. Karena minggu lalu harusnya adik-adik masih ingat tuh ceritanya ya. Minggu lalu ceritanya bahwa Bapak Abraham dan juga istrinya Sarah, Tuhan telah memberikan keturunan atau anak bagi mereka berdua. Meskipun adik-adik ingat kan, mereka menunggunya sampai bertahun-tahun lamanya. Mereka sudah sampai tua adik-adik. Barulah Allah memberikan keturunan, barulah Allah memberikan anak ya. Nah, itu cerita minggu lalu kan ya. Anaknya bernama siapa adik-adik? Nama anak Abraham? Ayo. Ishak. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau lanjutkan ceritanya, lanjut di dalam Alkitab kita. Dibuka ya Alkitabnya di rumah. Yuk, coba dibuka Alkitabnya dari kitab Kejadian pasal yang ke-22. Kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai yang ke-19. Lause akan ceritakan ya. Nanti adik-adik di rumah PR nih, baca sendiri ya ayat pertama sampai 19. Hari ini Lause akan ceritain seperti apa ceritanya dan apa yang mau kita pelajari dari cerita ini adik-adik. Nah, Lause kasih tahu di awal dulu nih. Yang mau kita pelajari adalah tentang iman dan juga ketaatan. Tentang iman dan ketaatan. Ada dua nih, iman dan ketaatan ya poinnya. Nah, kita lihat dulu ya ceritanya. Ada dua tokoh di sini. Ada Abraham, bapak ya, dan anaknya Ishak. Kita lihat dua tokoh ini, Abraham dan Ishak. Kita bisa belajar ketaatan dari mereka. Abraham seorang ayah ya, yang taat dengan panggilan Tuhan. Ishak seorang anak yang taat oleh ayahnya. Ya, jadi ceritanya ya pada waktu itu dimulai dari Tuhan memberikan panggilan. Tuhan memberikan perintah kepada Abraham. Perintahnya bunyinya seperti apa adik-adik? Adik-adik harus dengarkan perintahnya. Karena perintahnya ini kalau Lause yang dengar, Lause syok ya. Perintahnya Tuhan kepada Abraham seperti ini. Firman Tuhan ayat yang ke-2
kedua, Lausa bacain ya adik-adik. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Adik-adik, kalau Lausa mendengarkan perintah ini, kalau Lausa membayangkan bahwa Lausa harus mempersembahkan anak Lausa sendiri, Lausa harus membunuh anak Lausa sendiri, pasti Lausa akan tidak percaya bahwa itu Tuhan yang memerintahkan. Pasti Lausa akan menolak perintah Tuhan. Enggaklah Tuhan, ini anak sudah saya tunggu-tunggu Tuhan, ini anak sudah saya nanti-nanti. Saya sangat sayang banget sama anak ini Tuhan. Saya sangat sayang banget sama Ishak. Kenapa tiba-tiba Ishak engkau perintahkan untuk dijadikan korban bakaran? Nah, pasti kalau Lausa, mungkin Lausa akan langsung berpikir seperti itu adik-adik. Lausa akan langsung menyalahkan Tuhan adik-adik. Tapi kita pelajari ya lebih lanjut ya hari ini apa respon Bapak Abraham ya. Respon Bapak Abraham justru ternyata dengan ketaatannya Bapak Abraham kemudian langsung pergi, langsung berangkat untuk pergi ke sebuah gunung ya, untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Nah, Bapak Abraham manggil anaknya, Ishak, Ishak, dipanggil. Anaknya datang, iya Bapak, kan? Yuk kita pergi ke sebuah gunung, kita akan mempersembahkan korban untuk Tuhan. Bapak Abraham gak bilang bahwa sebenarnya Ishak yang akan dipersembahkan. Bapak Abraham gak bilang bahwa sebenarnya Ishak yang adalah korbannya. Ya, nah, Ishak juga sebenarnya berarti nggak tahu ya. Ishak nggak tahu. Ishak karena anak yang nurut, maka Ishak yuk berangkat. Oke, berangkat mereka adik-adik. Lausa kasih tahu. Perjalanan mereka itu menempuh waktu 3 hari 3 malam. Wah, jauh banget ya dari Palembang sampai mana ya kalau kita jalan kaki ya. Mungkin bisa sampai Lubuk Linggau. Kita nyusul Santoben ya di Lubuk Linggau. Bisa lebih mungkin ya kalau kita jalan kaki 1 minggu mungkin ya. 3 hari jalan mereka perjalanan ke sebuah gunung. Tapi adik-adik coba bayangkan, kenapa ya Bapak Abraham gak putar balik di tengah-tengah perjalanannya? Padahal kan harusnya bergumul banget ya. Harusnya bergumul banget tuh adik-adik. Aduh, ini sebentar lagi udah mau nyampe, aku harus membunuh anakku sendiri. Aduh, bentar lagi udah nyampe ke gunung, aku harus mempersembahkan korban yaitu Ishak anakku sendiri. Harusnya Bapak Abraham itu perasaannya campur aduk ya. Campur aduk, deg-degan, sedih, kecewa, mungkin mau marah rasanya. Tapi menariknya di sini adik-adik, Bapak Abraham laju terus ya, jalan terus sampai di kaki gunung adik-adik. Akhirnya keledainya ditinggal ya, bujangnya. Bapak Abraham dan Ishak mengajak 2 bujang ya adik-adik, kalau adik-adik baca ya. Nah, keledainya dan bujang-bujangnya ditinggal di bawah kaki gunung. Hanya Ishak berdua dengan ayahnya naik ke atas gunung. Apa yang terjadi adik-adik? Sudah sampai di atas gunung, Ishak, adik-adik kita bayangkan Ishak itu sudah bisa membantu ayahnya bawa kayu ya. Berarti Ishak udah gede ya, nggak mungkin masih kelas 2, kelas 3 ya. Udah bantuin ayahnya bawa kayu tuh, naik ke atas gunung juga udah kuat ya. Nah, berarti mungkin Ishak ini udah besar nih memang ya. Nah, anak yang udah besar, adik-adik harusnya bisa ngambil keputusan ya, bisa memberontak ya, harusnya bisa menolak ya. Tapi Ishak nih taat nih, harusnya juga mungkin bisa, ya udahlah ya, aku pulang aja lah ya, udah capek ya naiknya, atau nggak mau lah ya gitu. Nah, tapi Ishak enggak, Ishak nurut. Nah, di tengah jalan Ishak nanya juga nih, ayah, ngomong-ngomong, mana sih kambing domba yang mau kita persembahkan? Kan kita mau mempersembahkan korban, kan kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan, yaitu domba kan ayah? Mana dombanya? Kok kita nggak bawa? Kok kita cuma bawa kayu? Kok kita cuma bawa pisau? Mana dombanya? Nah, Ishak bertanya,
Coba adik-adik, kalau Lause mendengarkan pertanyaan itu, kalau Lause jadi Abraham, pasti ayahnya akan sangat sedih. Bahwa sebenarnya dia tahu bahwa dia anaknya sendiri yang akan dikorbankan. Tapi ayahnya ketika mereka sudah akhirnya mereka sampai di atas gunung Moria ya, ayahnya membangun mulai kita bikin mesbahnya sudah dari kayu ya, dan akhirnya singkat cerita Ishak pun ditidurkan di atas mesbah, Ishak diikat, dan tiba saatnya. Mungkin adik-adik sering banget ya melihat video atau mendengarkan cerita ini ya, sangat ngeri sekali. Adik-adik lihat gambarnya ya. Nah, Ishak diikat, Ishak dipersiapkan untuk dijadikan korban. Akhirnya pisau diambil oleh Abraham dan Abraham bersiap-siap untuk membunuh Ishak sebagai korban persembahan untuk Tuhan. Tapi adik-adik, saat sebelum pisaunya itu nyampe ya, ada firman Tuhan yang berkata, sangat tepat sekali. Dan di sini kita harus jeli adik-adik, kita harus perhatikan apa maksud firman Tuhan ya. Adik-adik, Tuhan langsung panggil Abraham ya. Tengah-tengah dia mau membunuh anaknya Ishak, Tuhan langsung panggil Abraham. Abraham lalu menyahut, ya Tuhan. Abraham langsung kaget ya dengar suara Tuhan, ya Tuhan. Lalu Tuhan menjelaskan, lalu Tuhan mengatakan kepada Abraham berita yang sangat baik, berita sukacita, joy story ya, kita sudah nyanyikan bahwa apa? Abraham mengatakan, jangan kau apa-apakan anakmu ini, jangan engkau bunuh anakmu ini, sebab aku tahu bahwa engkau setia, bahwa engkau taat, bahwa engkau mau mengikuti perintahku. Intinya seperti itu ya adik-adik, firman Tuhan. Nah, lalu Abraham bingung, jadi bagaimana mungkin ya? Nah, adik-adik, Tuhan tidak sampai di situ. Tuhan melanjutkan kalimatnya dengan berkata seperti ini. Ternyata adik-adik, di belakang ada seekor domba yang sudah dipersiapkan Tuhan. Adik-adik ingat nggak tadi Abraham sama Ishak bawa domba nggak? Abraham sama Ishak dari rumah bawa domba nggak? Nggak bawa ya adik-adik. Tapi ternyata ketika sampai di atas gunung, Tuhan sudah menyediakan. Jadi yang menyediakan dombanya siapa? Bukan Abraham, bukan Ishak, bukan manusia. Yang menyediakan siapa? Yang menyediakan Tuhan. Dan domba itulah yang akhirnya dijadikan sebagai korban. Adik-adik, ini cerita Abraham. Dan dari sini kita melihat bukti bahwa Abraham adalah orang yang taat. Ya, ketaatan Abraham adalah hasil dari imannya adik-adik. Iman yaitu percaya kepada Tuhan. Tapi adik-adik, dari cerita ini kita harusnya menyadari satu hal. Kita dapat satu clue nih. Apa clue-nya? Yaitu kata domba. Domba sebagai korban. Apa itu ya maksudnya? Siapa itu ya? Adik-adik ada yang bisa jawab? Siapa nih yang kita kenal sebagai domba? Sebagai domba korban persembahan. Siapa? Yesus Kristus. Loh, Lausa kok bisa Yesus? Iya, karena seharusnya yang dihukum, yang mati adalah kita, Lause dan adik-adik. Kenapa Lause? Karena kita berdosa. Karena kita berdosa, jadi seharusnya kita adik-adik yang mati, seharusnya kita yang dihukum, ya. Tapi Tuhan mengasihi kita, mengasihi manusia, sehingga Tuhan memberikan korban pengganti, ya, yaitu yang disebut dengan domba, anak domba Allah.
anak domba Allah yang dikorbankan sebagai pengganti manusia ya yang harusnya mati. Adik-adik, menarik sekali ya cerita ini. Menarik sekali juga karena kita sudah mengenal juga Yesus. Menarik sekali karena kita sudah mengenal cerita Joy Story, anak Allah yang datang ke dunia untuk menggantikan kita. Wah, ternyata domba yang waktu itu yang disediakan Tuhan untuk Abraham, ternyata yang dimaksud adalah Yesus Kristus, adik-adik, dan sudah dilakukan oleh Yesus. Adik-adik, sekarang apa yang jadi respon kita ya? Lausa juga harus mengevaluasi diri ya. Jadi apa ya yang harus kita refleksikan? Apa yang harus jadi respon kita kalau kita sudah menerima kabar sukacita ini? Yang pertama, adik-adik, sudahkah adik-adik benar-benar beriman kepada Tuhan? Tuhan siapa? Tuhan Yesus yang sudah menggantikan kita, yang sudah menebus dosa-dosa kita. Sudahkah adik-adik? Adik-adik bisa di dalam hati dijawab. Adik-adik benar-benar sudah percaya belum kepada Yesus yang menebus kita, yang menggantikan kita? Nah, yang seharusnya kita yang mati, tapi Yesus yang menggantikan. Adik-adik sudah percaya belum? Kalau Lause sudah percaya. Ya. Nah, yang kedua, sudahkah dengan iman itu kita meneladani atau mencontoh Abraham? Yaitu kita taat. Kita taat kepada perintah Tuhan, adik-adik. Nah, perintah Tuhan tuh apa sih, Lause? Ya tentunya yang pertama adik-adik rajin baca Alkitab dong. Di sini semua Tuhan perintahkan ya. Dan adik-adik melalui adik-adik taat kepada orang tua adik-adik, adik-adik taat kepada guru di sekolah, adik-adik taat kepada pemerintah kita. Kalau disuruh di rumah aja, ya di rumah aja. Kalau disuruh social distancing, ya jangan ngumpul ya, berkumpul, bergerombol gitu ya. Antri, jaga jarak. Nah, itu salah satu wujud ketaatan yang paling sederhana. Taat seperti tadi ya. Tadi di cerita awal ada band yang diberikan perintah, yang diberikan syarat, yang diberikan peraturan. Nah, harusnya gimana respon kita? Nah, ya, satu hal yang kecil. Ya, dari hal yang kecil kita harus taat. Kenapa kita harus taat? Karena kita percaya bahwa ketaatan adalah hasil dari kita beriman kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, hari ini Lause sudah selesai bercerita, tetapi Lause berharap cerita ini benar-benar bisa adik-adik renungkan ya di rumah ya, dan Lause dan adik-adik lakukan di rumah adik-adik ya, adik-adik lakukan, praktekkan. Untuk menutup cerita ini ada satu ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 68 ayat 21. Lause bacakan ya. Allah bagi kita adalah menyelamatkan, yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Sekali lagi, Mazmur 68 ayat 21. Allah bagi kita yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Adik-adik, mari Lause pimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, kami diingatkan kembali untuk kami boleh beriman dan percaya kepada Tuhan yang telah menebus Yesus Kristus sebagai domba, anak domba Allah yang menggantikan manusia. Tuhan, kami percaya, kami beriman kepada Tuhan, dan bantu kami Tuhan untuk dengan iman percaya kami boleh taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap adik-adik di rumah sehingga adik-adik boleh semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik, hari ini Love Sekarin juga mau kasih pengumuman nih. Hari ini adalah pelayanan terakhir Love Seben di tempat ini bersama-sama dengan kita. Setelah ini Love Seben mau kemana? Setelah ini Love Seben akan berpindah pelayanannya ke jemaat di Lubuk Linggau. Nah, jadi adik-adik, ini hari terakhir adik-adik bisa lihat Love Seben loh. Jadi mari kita dengarkan. Mungkin Love Seben punya pesan-pesan nih buat adik-adik yang ada di Palembang. Yuk kita dengarkan. Nah, ya betul sekali yang dibilang sama Love Sekarin tadi, bahwa minggu ini adalah minggu terakhir Love Seben dapat menyapa adik-adik semuanya. Nah, Love Seben akan pindah pelayanan di GKY Lubuk Linggau. Nah, pesan Love Seben buat adik-adik semua yang ada di GKY Palembang adalah tetap semangat, tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi anak yang baik ya. Love Seben sangat rindu nanti ketika Love Seben ada di Lubuk Linggau, Love Seben mendengar kabar tentang kalian yang baik, yang cinta Tuhan, yang cinta keluarga, yang cinta gereja, dan mencintai juga sekolahnya. Nah, Love Seben sangat rindu bahwa nanti anak-anak semua yang ada di tempat ini boleh bertumbuh. Itu pesan Love Seben. Oke, pesannya panjang, tapi adik-adik jangan lupa ya. Adik-adik, setelah ini kita akan berdoa bersama-sama untuk Love Seben. Biarlah pelayanannya bisa terus menjadi berkat untuk anak-anak juga. Yuk, mari kita semua tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk Love Seben. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah boleh bersama-sama dengan Love Seben di sepanjang beberapa tahun ini. Kami anak-anak sekolah minggu mengucap syukur karena Love Seben sudah menjadi pengajar, sudah menjadi teman bagi setiap kami. Kami mau berdoa ketika Love Seben akan berpindah pelayanan ke GKY Lubuk Linggau. Biarlah Tuhan saja yang memberkati pelayanan Love Seben ke depannya. Biarlah Love Seben dan semua pelayanannya boleh terus menjadi berkat, boleh terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga berkati kami yang ada di tempat ini, kami anak-anak Tuhan yang ada di Palembang. Biarlah kami juga boleh terus rajin, boleh terus setia dalam beribadah dan mencintai Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Love Sekarin dan terima kasih adik-adik semua. Hari ini kita akan memberikan persembahan dan menutup ibadah kita. Persembahan akan kita berikan bisa melalui menitipkan uang kita kepada orang tua kita dan mentransfer di rekening gereja. Betul sekali, atau mengumpulkan dan nanti akan diberikan ketika kita sudah beribadah ke gereja. Benar sekali. Nah, sambil memberikan persembahan dan kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini, kita mau menaikkan pujian apa, Losa? Betapa hatiku. Ya. Jadi kita bernyanyi bersama. Kau
ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa, tirukan Loseven berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Pagi hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu kepada setiap kami. Tuhan, berkati kami di dalam aktivitas kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, dan Tuhan membimbing setiap kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala penyakit yang ada. Dan kami mau tetap percaya, beriman kepada Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Dan waktunya Loseven dan Losekarin akan berpisah. Tetapi minggu depan kita akan ketemu lagi dengan Lose yang berbeda ya Lose ya. Lose yang lain. Dan saatnya kita katakan sampai jumpa.